Uhuy, Tariq bin Ziyad 7.000 lawan 100.000 menang. Al-Fatih di umur 21 tahun taklukin benteng 1000 tahun dan juga menang. Kapten Sangun bambu lawan tank, lalu mati syahid dan menang. Dan semua ini sejarah. Gua Adit dari channel Dits Uhuy. Episode 2 misi dunia ini isinya data, bukan doktrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode pertama kita udah memvalidkan bareng-bareng teman-teman. Kapten Sangun gugur di Sangyang 1949. Dan sekarang bab 1 ekspedisi kita akan membedah Ranca Ekek. Siapa Kapten Sangun itu? Nama aslinya Raden Sangun. Gelar kaptennya itu dari rakyat, teman-teman, bukan dari Kenil Belanda. Karena beliau memimpin laskar di perang kemerdekaan, konteks dunia tahun 1945 sampai 1049, Belanda datang lagi 2 kali. Namanya agresi militer. Bulan Maret 1946, pertempuran Ranca Ekek pecah di jalur vital Bandung sampai Garut, teman-teman. Kapten Sangun terus gerilya sampai gugur 1949 di lokasi Bojong Salam, teman. Pas lawan tank Stuart Belanda, sumbernya laporan pertempuran Tri Siliwangi valid. Lihat prasasti Tugu Kapten Sangun. Dampaknya perlawanan Ranca Ekek bikin Belanda telat masuk Bandung, teman-teman. Di Pisi Siliwangi, dampak waktu buat konsolidasi, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kampung. Ini sejarah dunia, teman-teman. Karena tiap jengkal tanah yang dipertahani syuhada itu mengubah arah perang kemerdekaan, teman-teman. Di nyari Kapten Sangun itu nyambung ke 2 peristiwa yang mengubah dunia, teman-teman. 1. Jejak Spanyol tahun 711 Masehi. Konteksnya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair, tokohnya Tariq bin Ziyad. Beliau budak Berber yang dimerdekain, teman-teman. Terus jadi jenderal. Valid dicatat Ibnu Khaldun di kitab Al-Ibra, teman-teman. Data tempurnya pasukan Tariq cuma 7.000 orang, teman-teman. Nyebrang selatan Gibraltar, lawannya Raja Rodrik, teman-teman. Pasukan Goth 100.000 orang. Sumber The Muslim Conquest of Spain oleh Roger Collins, sejarawan barat, teman-teman. Lokasi tempurnya Lembah Gudalet, tanggal 19 sampai 26 Juli 711 Masehi, teman-teman. Aksi gilanya, staf mendarat Tariq perintahin bakar semua kapal, teman-teman. Dicatat Ibnu Abda Al-Hakam abad ke-9, dan beliau berpidato, Al-Bahru min waraikum wal aduwu amakum wa alaihi salakum wa ilaihi ila as-sidku wa as-sabri. Laut di belakang, musuh di depan. Demi Allah, gak ada jalan selain jujur dan sabar, teman-teman. Hasilnya Rodrik tewas, teman-teman. Dalam 7 tahun 95% Spanyol sampai Portugal jadi wilayah Islam, teman-teman. Nama Gibraltar itu dari Jabal Tariq, teman-teman. Jadi itu Gunung Tariq masih dipakai sampai hari ini, teman-teman. Dan yang kedua, jejak Turki tahun 1953 Masehi. Konteksnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, dijaga tembok Theodosian di 3 lapis, tingginya 12 meter, tebalnya 5 meter, teman-teman. Selama 1000 tahun 23 kali dikepung, gagal semua, teman-teman. Tokohnya Sultan Mehmed, Muhammad Al-Fatih,
dan lahirnya 30 Maret 1932. Dan naik tahta umur 19 tahun, data pengepungan 6 April sampai 29 Mei 1453. Pasukan Utsmani 80 sampai 100.000 orang, teman-teman, melawan pasukan Byzantium 7 sampai 10.000 orang dipimpin Kaisar Konstantinus. Senjata rahasia Al-Fatih meriam Basilika buatan Orban, teman-teman. Beratnya bisa mencapai 7 ton. Aksi gilanya Selat Golden Home ditutup rantai raksasa, teman-teman. Wow. Tanggal 22 April malam, Al-Fatih nyeret 70 kapal lewat Bukit Galata, teman-teman, pakai kayu dan minyak domba, teman-teman. Jarak 2,5 km. Sumber ini The Fall of Constantinople 1953 oleh Stephen Luciman. Hasilnya 29 Mei 1953, Selasa pagi Konstantinopel jatuh. Al-Fatih umur 21 tahun 2 bulan. Dia sholat pertama di Hagia Sophia, teman-teman. Nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti, teman-teman. Hadis riwayat Ahmad nomor 1895-7. Dinilai hasan oleh Al-Albani, teman-teman. Jadi, benang merah 3 tokoh. Tariq bin Ziyad, budak gak punya apa-apa kecuali iman, taklukin Eropa, teman-teman. Dan terus Al-Fatih, anak muda yang umurnya 21 tahun, lawan benteng yang mustahil ditaklukkan dan akhirnya ditaklukkan, teman-teman. Kapten Sangun lawan tank lalu mati syahid. Status sosial emang benar-benar beda. Umur beda jauh juga, 55 tahun. Teknologi sangat jauh berbeda, 1200 tahun. Tapi kode perangnya, teman-teman, sama, la ilaha illallah. Menang atau syahid itu jejak Islam dunia, bukan di tembok tapi di dada. Jadi kenapa gua mulai dari Ranca Ekek buat misi dunia ini, teman-teman? Karena visi gua nemuin sejarah dunia dan jejak-jejak Islam di dunia, teman-teman. Terus nyambungin lagi sanadnya ke kita. Gua gak bakal ngerti nyali Al-Fatih kalau gua ngeremehin Kapten Sangun, teman-teman. Dan gua gak bakal paham Cordoba kalau gua malu sama Ranca Ekek, teman-teman. Karena musuh kita sama dari dulu. Lupa sejarah sama dengan lupa siapa diri kita. Jadi episode 1 dan episode 2 ini fondasi, teman-teman. Bab 1 Ranca Ekek, bab 2 kita ke Banten. Bongkar kenapa pelabuhan Banten abad 16 lebih ramai dari Amsterdam, teman-teman. Karena ada sosok yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin, teman-teman. Dan bab ketiga Istanbul dan bab keempat Cordoba. Sampai jejak itu nyambung lagi, teman-teman. Lu mau ikut ekspedisi ini? Syaratnya 1, like biar YouTube rekomendasiin sejarah. Dan kedua, komen takbir tambah jejak yang akan gua jelajahi berikutnya, teman-teman. Mau Banten, Istanbul, atau kota lu, boleh tulis di kolom komentar. Dan yang ketiga, jangan lupa like dan komen paket lengkap semua, subscribe channel Dits Uhuy, dan kita buktiin bareng-bareng Islam gak pernah kalah dan sejarah itu benar-benar harus diabadikan, teman-teman. Harus diingat di pikiran kita, teman-teman. Kalau ada salah kata, kalau ada penyebutan juga kalimat yang salah, boleh dikoreksi oleh teman-teman. Karena gua penyampaiannya kayak gini, teman-teman, agak sedikit blak-blakan gitu. Jadi
Islam gak pernah kalah teman-teman, cuman belum diceritain aja. Gue Aditya Vindra Pratama dari Ranca Ekek untuk dunia. Jejak selanjutnya kita bawa obor teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.